Halo sahabat Motobikers Indonesia, kembali lagi kita bertemu dengan Steven Langitan di channel Motobikers. Dan topik tip touring kali ini adalah membahas bagaimana kita membangun pertemanan antar daerah, ya, membangun teman agar kita banyak mendapatkan teman ketika kita menjalankan touring. Ini penting sekali teman-teman. Simak dulu yang satu ini. Selamat datang di channel YouTube Motobikers. Kembali dengan Steven Langitan, penulis buku Naik Motor Seorang Diri Jakarta London 30.000 km. Teman-teman, kita setuju ya kalau namanya touring dan dibilang sukses ataupun berhasil, selain kita mendapatkan perjalanan yang aman dan nyaman, tiba dengan selamat sampai di tujuan maupun pulangnya, tetapi akan lebih bahagia lagi apabila kita bisa mendapatkan teman antar daerah, antar wilayah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Nah, itulah yang paling penting dan paling bahagia yang pernah saya rasakan, di mana saya ketika melakukan touring, saya harus bisa mendapatkan teman sebanyak mungkin, baik di tanah air maupun di luar negeri. Di sini saya akan berbagi pengalaman di mana saya bisa mengembangkan hubungan pertemanan antar daerah sehingga mereka benar-benar nyata. Jadi tidak hanya secara online tetapi bisa langsung bertemu di lokasi. Baik teman-teman, tentunya teman-teman ingin tahu dan caranya bagaimana kita bisa mengembangkan hubungan pertemanan antar daerah. Misalnya saya start dari Jakarta, kemudian nanti saya mau touring ke Sulawesi atau sampai ke Manado. Bagaimana di setiap kota saya bisa bertemu dengan teman-teman, bahkan disambut, kita juga bisa kopdar. Kalau teman-teman mau tips dan caranya, ikuti video ini sampai habis. Tips pertama, caranya buat perencanaan touring yang baik. Buatlah perencanaan touring, artinya perjalanannya mau kemana dan tujuannya mau ngapain. Di sini tentu ada visi dan misi. Selain itu, teman-teman menentukan waktunya dan tujuannya. Nah, setidaknya teman-teman sudah memiliki agenda perjalanan. Nah, dari sini barulah masuk ke langkah kedua. Saya rasa saya sudah membuatkan video tentang bagaimana membuat perencanaan touring. Silahkan saja teman-teman melihat video yang di atas ini. Tips yang kedua, setelah teman-teman sudah membuat perencanaan touring, tujuan dan waktu serta misi dan visinya mau ngapain ya. Nah, kemudian teman-teman bisa melakukan sosialisasi. Artinya teman-teman melakukan publikasi melalui sosial media. Teman-teman tentunya sudah memiliki Facebook, sudah memiliki Instagram, bahkan Twitter. Nah, manfaatkan semua sosial media yang ada untuk melakukan publikasi bahwa teman-teman akan melakukan perjalanan. Teman-teman yang ada di sosial media sudah mengetahui bahwa Anda punya rencana perjalanan. Ya, seingat saya bicara tentang sosial media, di mana setiap petouring harus memiliki sosial media, blog ataupun YouTube. Saya sudah ceritakan melalui video yang satu ini. Sebaiknya teman-teman yang belum melihat video tersebut, dilihat dulu, mempelajari apa gunanya saya memiliki sosial media, apa gunanya saya memiliki YouTube ataupun blog. Nah, inilah tips yang paling penting teman-teman. Teman-teman harus punya media untuk melakukan publikasi dari perjalanan tersebut. Ya teman-teman, sekarang adalah tips yang ketiga. Ketika Anda sudah mau melakukan perjalanan, katakanlah besok Anda mau melakukan perjalanan, mau melakukan start. Di sini teman-teman sudah mempersiapkan yang namanya pertama, membuat grup WhatsApp. Nah, kenapa saya membuat grup WhatsApp? Ya, Anda bisa melakukan invite teman-teman yang lain, khususnya di rute yang akan dilewati. Misalnya saya katakan, saya akan start dari Jakarta, akan melewati Bekasi. Nah, adakah teman-teman saya di Bekasi yang sekiranya bisa memantau perjalanan saya ketika melewati Bekasi, kemudian ke Tambun, Cikampek, dan seterusnya, teman-teman yang ada di Cirebon. Nah, oleh karena itu teman-teman, perbanyaklah teman ini sekarang juga. Saya percaya bahwa Anda sekarang sudah memiliki klub dan komunitas. Klub dan komunitas itu Anda manfaatkan secara positif. Anda kembangkan, Anda susun nama dan kontaknya. Mereka tinggal di mana.
setidaknya Anda sudah memiliki kontak-kontak di mana Anda akan melewati kota-kota yang akan Anda lewati. Kemudian setelah sampai Semarang dan besoknya kita akan melakukan perjalanan menuju Surabaya, saya juga melakukan itu, yaitu mengundang teman-teman yang ada di jalur tersebut agar bisa masuk di dalam grup sehingga mereka bisa memantau perjalanan saya. Itu cara yang paling efektif. Kalau Anda bisa melakukannya, saya yakin orang-orang akan menemui Anda di sepanjang perjalanan. Dengan adanya WA group yang kita create sendiri, khususnya dalam perjalanan ini, nah di sini teman-teman bisa memberikan judul mungkin secara khusus di WA group. Misalnya Solo Touring to Surabaya atau Solo Touring Surabaya Makassar Manado. Namun di situ setidaknya Anda sebagai petouring harus melakukan update. Misalnya ketika makan siang, Anda melakukan foto dan membuat satu postingan di Instagram, dan juga Anda bisa share lagi ke WhatsApp grup di situ. Teman-teman yang ada di grup tersebut bisa memonitor perjalanan Anda. Tips yang berikutnya, ketika Anda berjumpa dan melakukan kopdar, disinilah Anda harus punya strategi waktu. Antara lain, Anda harus menentukan waktu istirahat, Anda harus menentukan waktu makan, Anda juga harus menentukan waktu untuk ngobrol. Nah, sebaiknya teman-teman, kalau kita melakukan touring, jangan terlalu banyak ngobrolnya karena Anda bakal keletihan dan kecapaian. Kalau sudah sampai begadang sampai tengah malam, saya yakin perjalanan Anda di hari berikutnya akan berantakan. Niatnya baik untuk bertemu dengan teman, kemudian meladeni semua percakapan obrolan, tapi minta dengan teman-teman di daerah bahwa Anda masih punya agenda perjalanan berikutnya. Oleh karena itu, disiplin diri di sini sangat penting. Kemudian tips yang bisa saya sampaikan adalah ketika Anda sudah berjumpa dengan teman-teman atau saudara kita di daerah, Anda bisa mencari informasi yang penting. Ya, katakan kalau saya meneruskan perjalanan ini, kira-kira di sana kota apa dan di sana ada siapa yang bisa saya hubungi. Anda boleh bertanya. Menariknya, saudara-saudara kita di daerah akan mengarahkan kita dan memberikan petunjuk-petunjuk yang begitu sangat penting. Biasanya di dalam obrolan, saudara-saudara di daerah itu akan menanyakan juga sih perjalanan Anda mau kemana, misi dan visinya. Nah, kemudian di sana mereka akan memberikan feedback ataupun arahan yang baik buat kita agar kita punya perjalanan juga bisa lancar dan aman. Nah, saran dari saya, ikuti saja arahan yang diberikan oleh saudara-saudara kita di daerah. Kalau ada petunjuk-petunjuk, misalnya di sana ada longsor, kemudian di sana ada banjir, teman-teman jangan pernah mau memaksakan diri. Ingat, perjalanan Anda harus aman dan lancar, karena mereka lebih tahu apa yang terjadi di daerah tersebut. Nih, khususnya kita kalau sudah di pelosok daerah ya, misalnya di Kalimantan. Anda kan belum pernah ke Kalimantan. Apa yang terjadi di sana? Apakah di sana ada banjir? Apakah di sana ada jalan ditutup? Ada longsor? Nah, teman-teman minta petunjuk dan cari informasi. Kalau ada arahan di mana Anda harus menunda perjalanan atau Anda istirahat dulu, ikuti. Karena di situ ada niat baik yang diberikan oleh saudara-saudara kita daerah demi perjalanan kita agar sampai di tujuan dengan selamat. Tips berikutnya, selalu gunakan WhatsApp group untuk meminta teman-teman di kota berikutnya siapa yang bisa di-invite atau diundang ya. Karena perjalanan ini adalah perjalanan jauh, Anda memang sebaiknya dengan WhatsApp group itu Anda akan bisa mengkomunikasikan perjalanan Anda dari kota ke kota. Satu sama lain itu bakal tersambung. Nah, ini satu contoh pengalaman saya menarik ya. Ketika saya melakukan touring di Borneo, saya memiliki WhatsApp group yang namanya Borneo Bikers. Itu membernya hanya para biker Borneo, khususnya di kota-kota yang saya lewati. Dan juga ketika saya berada di Malaysia, khususnya di Sabah maupun di Sarawak, mereka juga memiliki grup WhatsApp tersendiri untuk menjamu atau menerima kehadiran saya sebagai tamu. Nah, disitulah teman-teman menariknya, di mana mereka memberikan foto, memberikan video. Itu adalah contoh di mana saya mendapatkan banyak teman selama perjalanan touring Borneo 360 derajat searah jarum jam.
Teman-teman bisa melihat sendiri melalui video-video yang ada di sini. Dari perjalanan touring kita dengan memiliki WhatsApp group, tentunya di situ akan banyak foto dan video yang diberikan oleh saudara-saudara kita di daerah. Ya, namanya juga saudara-saudara pasti akan membuat foto, video saat kita hadir di kotanya. Dan ini menjadi bonus buat kita yang melakukan touring. Tadi saya katakan ada bonus. Namun saya tambahkan juga di dalam tips ini ada satu hal yang paling penting buat Anda sebagai petouring yang akan melakukan perjalanan. Saya memberikan saran agar Anda atau kita jangan pernah minta dikondisikan. Di dalam grup WhatsApp, kemudian Anda minta tolong dikondisikan, saya akan tiba di kota ini. Anda hindari kata-kata minta dikondisikan. Itu kesannya sangat negatif, itu sangat tidak baik. Di sana saudara-saudara kita di daerah, kalau Anda sudah minta dikondisikan, Anda minta sendiri dan mereka akan kabur, tidak akan menyambut Anda. Saran saya ingatkan sekali lagi, dalam perjalanan touring jangan pernah sekali-sekali minta dikondisikan. Itu sangat haram buat teman-teman kita atau saudara-saudara kita di daerah. Jadi mereka akan menyambut kita apabila kita punya misi dan visi yang jelas, punya tujuan dan maksud yang jelas, dan juga sifatnya adalah tanpa pamrih. Itulah tadi tips bagaimana caranya kita membangun pertemanan antar daerah. Semoga tips yang disampaikan tadi berguna dan bermanfaat, dan Anda pun sebagai petouring akan mendapat banyak teman dan disambut dengan secara hangat di setiap daerah ataupun di kota-kota di mana Anda akan melakukan touring tersebut. Baiklah teman-teman, inilah bagian akhir dari video ini. Seperti biasa, kalau saya sudah bicara di bagian akhir video, selalu ada hadiah. Hadiahnya seperti apa? Yaitu dari Teki Road Tools. Dan ini masing-masing menjadi hadiah buat Anda yang ikut kuis berhadiah. Aturan mainnya ada di bawah video ini. Jangan lupa teman-teman, like video ini jika Anda suka, dan juga subscribe kalau Anda ingin mendapatkan video lanjutannya. Serta bagi Anda yang ingin bertanya ataupun ingin memberikan pendapat, dan ceritakan juga pengalaman Anda ketika touring di daerah, bagaimana Anda mengembangkan hubungan pertemanan antar daerah. Silahkan saja berikan komen di bawah ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat dari Steven Langitan di channel Motobikers.